teman-teman semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi pasar. Ya. Oh ya. Saksikan video kami. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Peran pasar secara singkat adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, sarana promosi dan distribusi. Peran pasar sebagai distribusi. Pasar berfungsi sebagai penyaluran distribusi atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Pasar berfungsi sebagai pengelokasian sumber daya. Peran pasar sebagai sarana promosi. Pasar menjadi tempat memperkenalkan, menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen. Wujud dan jenis pasar. Yang pertama, jenis-jenis pasar. Pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. A. Berdasarkan strukturnya. Yang pertama, pasar bersaingan sempurna atau banyak penjual dan pembeli. Produk homogen, harga ditentukan oleh pasar. Contoh, pasar hasil pertanian. Yang kedua, pasar monopoli. Satu penjual menguasai pasar, contohnya PLN. Yang ketiga, pasar oligopoli. Beberapa produsen besar mendominasi, contoh industri otomotif. Yang keempat, pasar monopolistik. Banyak produsen dengan produk, beberapa contoh industri kosmetik. Yang kelima, pasar monopsoni. Satu pembeli, banyak penjual. Contoh petani tembakau dan pabrik rokok. 6. Pasar oligopolistik. Beberapa pembeli besar. Contoh petani kopi dan industri kopi besar. Sekian, terima kasih. Bentuk pasar. Bentuk pasar dalam ekonomi mengacu pada struktur dan karakteristik persaingan di dalamnya secara umum. Pasar dibagi menjadi dua jenis utama. 1. Pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli. Produk yang dijual bersifat homogen atau serupa. Harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Contoh, pasar hasil pertanian bebas atau pasar pertanian beras atau jagung. Dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar ini memiliki jumlah penjual terbatas dan persaingan tidak bebas. Jenisnya meliputi pasar monopoli. Pasar monopoli hanya satu penjual, tidak ada pesaing, contoh PLN. Lalu pasar oligopoli. Beberapa produsen besar mendominasi, contoh industri otomotif. Lalu pasar monopolistik. Nah, banyak produsen dengan produk berbeda, contoh industri kosmetik. Dan yang terakhir ini pasar monopsoni. Satu pembeli menguasai pasar, contoh pabrik rokok dan petani tembakau. Dan pasar oligopoli. Nah, beberapa pembeli besar mengendalikan pasar, contoh industri kopi besar. Coba tadi udah ada. Sekian presentasi dari kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.